Salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat GKI Sangkrah Solo yang saya kasihi. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan selalu. Hari ini saya tidak akan membawakan terlalu banyak ayat-ayat yang akan dibahas untuk renungan pada hari ini. Cukup Bapak Ibu siapkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini dari Kejadian 2 ayat yang ke-7 mengenai pembentukan atau manusia dibentuk oleh Tuhan dari awal bagaimana. Mari sebelumnya kita awali dalam doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan selalu memimpin dan juga mengirimkan Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami dalam mengartikan dan mengerti firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita buka Alkitab kita terlebih dahulu dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Satu ayat saja. Kita benar-benar renungkan. Ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Ayat ini sangat mengingatkan saya, Bapak Ibu. Kita ini manusia itu dari debu tanah, Bapak Ibu. Kita benar-benar nggak ada artinya. Jadi kalau kita hebat, kita sukses, apakah itu kita sendiri? Apakah itu dari Tuhan atau rencana Tuhan? Ayo, kita baca sama-sama ini. Kita renungkan. Dari debu tanah Bapak Ibu. Diambil sama Tuhan. Ya, dibentuk manusia. Lalu dihembuskan nafas kehidupan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Tuhan itu mau punya relasi dengan ciptaannya. Terutama manusia. Yang ciptaan satu-satunya yang dihembuskan nafas kehidupan, roh yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita bisa hidup, ya, diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Debu tanah itu diambil di tanahnya Tuhan. Sekali lagi, ingat, tanah, debunya tanah loh Bapak Ibu, bukan tanah, debu tanah. Dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan manusia itu dengan fokus dan passion. Tuhan itu juga konsentrasi, benar-benar pengen punya relasi dengan manusia, dengan ciptaannya ini ya manusia. Karena ada relasi yang intim antara manusia dengan Allah. Makanya Tuhan membuat manusia itu dengan apa? Debu tanah, tapi diberikan nafas kehidupan dari dirinya sendiri. Ingatlah betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Itu diambil dari Kejadian 1 ayat 26. Bapak Ibu bisa baca nanti. Segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan juga sudah menyediakan segala sesuatunya sebelum kita manusia dibentuk, dari mempersiapkan dunia contohnya. Sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Menyiapkan dunia supaya kita dapat hidup. Itu apa namanya? Hubungan kita sama Allah apa? Intim kan? Wong kita belum dibuat aja Tuhan sudah menyediakan semuanya. Nah, jagalah relasi ini. Hubungan ini Tuhan tuh mau kita tuh intim dengan Tuhan. Sudahkah Anda intim sama Tuhan? Seperti Bapak Ibu dengan pasangan Bapak Ibu sekalian yang sudah punya pasangan ya, suami istri. Kita pasti kan dekat kan, bisa menyampaikan sesuatu, bisa. Nah kalau kita nggak dekat, ya kita harus koreksi diri. Sama dengan Tuhan. Di saat hubungan relasi kita dengan Tuhan tidak intim, kita harus sujud.
Kita ambil kaca, kita lihat kaca. Apakah hubungan ini benar? Wong kita itu diciptakan Tuhan, diberikan napas hidup oleh Tuhan. Kok kita nggak intim sama Tuhan? Sama kan, suami istri kalau kalian hubungannya tidak intim, atau sama orang tua lah. Kita tuh dipelihara dari kecil sampai besar. Kalau kita tidak baik sama orang tua kita, hubungan atau relasi kita tidak baik, coba kita ambil kaca, kita doa sambil lihat tuh. Melek nggak apa-apa, ngomong sama Tuhan. Gimana relasi kok bisa begini? Apa yang salah dalam relasi ini? Coba Bapak Ibu renungkan. Hanya satu ayat ini. Kita tuh harus sadar kalau kita dibuat dari Tuhan, itu dari debu tanah. Yang dihembuskan nafasnya dia sendiri. Kenapa saya ulang-ulang? Karena di saat saya membaca firman ini, saya diingatkan, kenapa kamu kok kadang dekat, kadang jauh, kadang dekat. Kalau sibuk kerja kamu nggak dekat lagi relasinya sama aku, nak. Nah, Bapak Ibu merasakan nggak? Kerja terus. Sekolah terus. Tapi apa? Tak lupa. Kita itu punya relasi dengan Tuhan loh. Nafasnya Tuhan itu dalam hidup kita loh. Tuhan yang selalu dekat, kita yang menjauh. Ya loh. Karena apa? Cobaan-cobaan dunia, kesibukan-kesibukan dunia. Nah, sekarang ini, kenapa kita harus merasa ketakutan dan khawatir kalau kita tuh dibuat segambar dan serupa dengan Allah, diberi nafas kehidupan? Kita ini spesial loh Bapak Ibu. Ciptaan Tuhan yang spesial, yang dibuat khusus. Tuhan mau kita itu apa? Jangan khawatir atau takut. Tuhan tuh sudah sediakan semuanya. Tuhan sudah rencanakan bahkan blueprint kehidupan kita semua. Nah, tinggal kita itu mau nurut sama Tuhan atau tidak. Dan relasi kita ingat, nurut itu kalau kita punya relasi. Kalau kita nggak punya relasi, gimana mau nurut? Ya kan? Nggak bisa dong nempel. Seperti yang lalu sudah kita pernah bahas mengenai pokok anggur, kan kita harus menempel pada pokok anggur. Nah, kalau lepas gimana kita bisa nurut? Oh, kita aja nggak nempel. Betul kan? Kita nggak ada relasinya. Kalau bicara dengan ini kan relasi, ada korelasinya dengan pokok anggur. Tujuan Tuhan adalah supaya kita melakukan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Tapi kita malah jatuh dalam dosa. Ya kan? Seringkali kita selalu tidak melakukan sifat-sifat Tuhan. Mengasihi. Yang paling mudah lah. Yang paling kita tahu. Kasih. Maka kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita. Belum kan Bapak Ibu? Kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Karena apa? Kita tidak punya hubungan relasi dengan Allah yang intim. Kalau punya, udah nggak kepikiran apa-apa ya Bapak Ibu. Hidup ini hidupnya Tuhan. Kalau hubungan kita intim, Tuhan juga akan selalu ingatkan kita. Dari firman-firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Renungan-renungan harian. Firman di sekolah ataupun di gereja. Kalau untuk anak-anak sekolah, mungkin di acara-acara sekolah, rohani sekolah, kita dipimpin. Selalu diingatkan dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, tinggal kita itu punya relasi dekat apa enggak sama Tuhan. Nah, tetapi Tuhan itu juga ingat menganugerahkan kesempatan sekali lagi. Di saat apa? Di saat kita dulu sudah jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan kesempatan apa? Memperbaiki relasi antara manusia dengan Allah. Melalui apa? Memberikan anaknya di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus disalibkan untuk apa? Menebus dosa-dosa yang sudah kita perbuat, Bapak Ibu. Allah sudah memberi kita seperti itu. Mosok kita jauh lagi. Relasinya itu lihat toh. Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Allah memberikan anaknya loh. Demi memperbaiki relasi kita, manusia. Gitu loh, menghapus dosa-dosa kita. Supaya kita tuh diingatkan kembali. Kamu tuh ciptaanku. Gitu loh. Ayo. Bangun relasi lagi yang intim dengan Tuhan, dengan Allah. Supaya kita apa? Memuliakan namanya. Ya kan? Tujuan hidup kita apa sebenarnya? Kalau nggak memuliakan nama Tuhan. Dan kita itu harus bahagia Bapak Ibu. Kenapa? Kita harus bahagia. Karena kita sudah dianugerahkan Tuhan. Boleh seperti dan segambar serupa dengan Allah. Dan
masuk dalam rencana Tuhan, punya hubungan relasi yang baik sama Tuhan, itu anugerah Bapak Ibu. Maka marilah kita jaga relasi ini dengan Tuhan dan hargai hidupmu untuk selalu memuliakan namanya dan selalu berbahagia karena anugerahnya kita sudah menjadi desain dan rencananya Tuhan. Biarlah firman yang kita renungkan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu. Kita diingatkan untuk selalu menjaga relasi kita dengan Tuhan. Kita dari debu tanah. Ingat, debu tanah Bapak Ibu diambil sama Tuhan, dihembuskan nafas kehidupan. Betapa baiknya Allah kepada kita, mengatur semuanya, merencanakan semuanya. Untuk apa? Untuk manusia, supaya selalu memuliakan namanya. Amin. Mari kita tutup dalam doa Bapak Ibu. Bapa Surgawi yang kami kasihi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini sudah mengingatkan setiap kami untuk selalu memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Dan bahagia untuk sudah masuk dalam rencana Tuhan. Sudah dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan kiranya Engkau memimpin setiap kami, menjaga relasi kami dengan Engkau. Setiap kami yang mendengarkan firman ini, diingatkan Tuhan, mengenai relasi kami dengan Engkau, Sang Pencipta kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya firman ini bisa menjadi berkat dan bisa mengingatkan kita semua bahwa kita hanya dari debu yang sudah diambil oleh Tuhan dan diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Amin.